Jadi banyak banget yang menyayangkan kenapa akhirnya gue memilih Veloz Hybrid. Di video kali ini gue bakal bikin komparasi aja mendingan ya. Veloz Hybrid sama Stargazer Car10 X yang Prime. Bedanya sekitar 14 jutaan harga OTR. Kira-kira mana yang paling worth it buat dibeli ya? Jadi mobil ini dikasih pinjam sama Mas Vindra dari Hyundai IMS Bintaro. Mobil ini ya adalah Stargazer Car10 X Prime. Dijual sekitar 400 jutaan sekian. Tapi nanti kalau teman-teman pengen tahu harga lebih lanjut, bisa hubungi Mas Vindra aja. Ini mobil gue pribadi sendiri ya. Mobil ini dijual pada saat gue beli 386. Diskon ada tapi kecil banget karena ini masih baru banget. Ibaratnya masih fresh from the oven gitu. Jadi beda harga sekitar 14 jutaan. Pertama-tama kita bakal bahas ini dulu, pajak SNK-nya. Udah gue pegang ya. Jadi pajaknya Stargazer Car10 X-nya ini sekitar 4,8 juta kurang lebihnya ya. Mungkin daerah kalian bisa berbeda juga. Terus yang untuk si Veloznya udah gue pegang juga ya. Pajaknya karena ini mobil masih baru, masih ada yang gede-gede kan. Tapi yang kalian perhatiin yang ini, yang baris 3,1 sama 2,1. Berarti kalau di total sekitar 5,2. Ternyata juga nggak mahal-mahal banget. Gue pikir tadinya kalau mesin hybrid itu bakal pajaknya sampai 7 atau 8. Ternyata nggak sampai 5 jutaan. Jadi mirip-mirip lah ya. Terus beda lagi, kita mulai dari mana? Dari kunci dulu. Kuncinya Veloz, lebih sederhana. Ini tombol lock, unlock, terus ini ada tuh kunci manual. Kayak gini, dapat 2 pembelian. Nah untuk yang Stargazer, nah ini lebih manis teman-teman. Dia lock, unlock, bisa buat nyalain mesin. Ini buat buka bagasi. Nah Veloz nggak punya fitur kayak gitu. Dia tetap ada kunci manual. Tuh, ya kan? Ini lebih ada plusnya sebenarnya kayak gitu. Jadi dari kunci teman-teman sudah berbeda banget. Sudah mulai beda ya. Wajar ya, ini lebih mahal sekitar 14 jutaan teman-teman. Dan kita harus lihat dari tambak depan juga nih. Tambak depan kita lihat dari sini dulu, dari atas nih. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan fitur ADAS ya. Sudah lengkap dengan fitur Adaptive Cruise Control. Kalau Toyota nyebutnya Toyota Safety Sense. Nah kalau si Hyundai mereka nyebutnya Hyundai Smart Sense. Bedanya kalau di sini dia ada kayak safe exit warning. Jadi pada saat buka pintu itu ada warningnya. Kalau Veloz dia nggak ada. Tampilan tampak depan balik lagi soal selera ya. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan kamera 360. Beda aja gitu ya. Nih ini can look. Mereka nyebutnya can look, desainnya tuh mirip dengan Toyota-Toyotanya. Ini ala-ala kayak black chrome kayak gitu. Lampu sudah otomatis. Fog lampnya masih halogen biasa. Dan ini finishingnya seperti ini ya, tampilan tampak depannya. Finishingnya warna silver, hitam, sama hitam dop kayak gini. Sedangkan kalau untuk Stargazer, nah ini lebih rumit nih. Ini lebih banyak banget detail-detail kayak gini. Lampunya sudah otomatis juga, auto high beam juga. Terus ini ada aksesor, dia belum dilengkapi dengan fog lamp seperti itu. Finishingnya di warna silver dan hitam dop seperti ini. Di samping kiri Vindra ini ada Hyundai Stargazer Car10 X Prime. Bapak dan Ibu bisa memiliki mobil ini dengan DP mulai dari 15 atau 20% aja. Dengan tenor sampai 8 tahun. Habis itu bisa opsi pembayaran syariah. Balon payment 1 tahun. Bunga 0% selama 1 tahun dan opsi pembayaran yang banyak lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, Vindra saranin untuk datang langsung aja ke Hyundai Bintaro, bertemu dengan Vindra agar mendapatkan offering yang terbaik. Nomor telepon Vindra ada di bawah. Dan jika Bapak dan Ibu sudah dapat offer dari tempat lain, bantu konsultasikan aja. Nanti Vindra usahain agar bisa mendapat yang lebih baik dari offer yang Bapak Ibu dapatkan. Ditunggu kontaknya ya. Terima kasih. Di atas kertas, mesin Veloz Hybrid 1500 cc bertenaga 91 PS, tapi motor listriknya kasih torsi instan. Pas macet, irit. Pas nyalip total tenaga jadi 111 PS, bodi yang 4,5 meter, dan ground clearance 205 mm, bikin lapang dan aman lewat jalan rusak. Kalau Stargazer Car10 X main beda. Mesin 1500 cc-nya murni bensin, tapi 115 PS. Di atas kertas lebih galak. Bodinya lebih bongsor, 410, baris ketiga makin lega, posturnya gagah. Jadi jelas beda ya, Veloz menawarkan ketenangan dan irit ala hybrid. Stargazer Car10 X menawarkan tenaga dan dimensi yang lebih jantan. Yang bedain tentunya untuk si Veloz ini, dia punya motor listrik. Jadi lumayan buat nambah tenaga sedikit gitu loh. Meskipun kalau secara tenaga memang dia mirip-mirip ya. Wheelbase dia juga mirip-mirip, sekitar 2,7 teman-teman. Velgnya mirip-mirip juga, black glossy. Profil bannya kalau untuk si Veloz, kebetulan dia pakai dapatnya Bridgestone 205 50 ringnya 17 ya kan.
sama persis dengan punya Stargazer Karten X gitu kan. Terus cakramnya depan belakang, bedanya kalau Veloz dia belum ada TPMS. Kalau si Stargazer Karten X dia ada TPMS juga. Nah yang unik, Veloz ini meskipun dia MPV tapi set cladding nih bahan dop, termasuk set skirt ya kan. Ada set body molding juga. Nah si Stargazer Karten X juga sama nih, bedanya dia di sini tidak ada ini set body molding. Gue bawa meteran ya, cuman ini agak kurang efektif karena nih jalanannya kayak agak nggak rata ya teman-teman, karena nih parkiran kayak gini. Tapi biar teman-teman ada gambaran, kurang lebih untuk si Stargazer Karten X untuk jarak set skirtnya, jarak tingginya itu hampir 30 cm, tepat sekitar 2,6. Tapi disclaimer ya, di bagian dalam tuh ada titik yang lebih rendah. Nah untuk si Veloznya tuh dia lebih rendah sedikit, di sini sekitar 2,4 karena ini beda banget ya tuh. Memang terkesan kayak pendek banget, tapi semakin pendek itu semakin kayak nempel di aspal pada saat kalian berkendara. Jadi maksud gue ini lebih stabil. Beda banget konsepnya kan. Ada kamera juga di sini, ada kamera juga. Ini ada kayak welcome light. Ini bukan yang two tone, ini one tone. Jadi yang one tone itu di sini tetap dibikin warna hitam dan ada ini kayak window line chrome memanjang dari lampu sampai ke belakang. Ini dibikin bahan dop, ada dapat spoiler. Uniknya ini MPV tapi dapat kayak roof rail. Wah, ini kalau misalkan ya mau camping-camping bisa ditambahin. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan blind spot monitoring. Kalau pada saat dikunci dia ngelipat. Ini juga sama. Dan kalau ini juga dikasih roof rail juga. Tangki BBM letaknya sebelah kiri. Untuk Veloz yang gue baca-baca sekitar 43 liter. Nah untuk Stargazer itu sekitar 45 liter. Konsumsi BBM nggak usah ditanya ya. Belakang ya, gue juga harus ngomongin kelebihan kekurangan juga ya. Untuk Stargazer Karten X ini dia belum ada defogger belakang. Gue nggak tahu semahal apa, kenapa nggak dikasih. Ada antena shark fin, spoiler, headlamp stop lamp, lampunya cakep teman-teman. Stargazer X Prime. Ini di sini bahannya untuk bumper bawah tuh bahan dop gitu, tapi keduanya punya fitur, keduanya ini sama Veloz ya, rear cross traffic alert. Jadi pas mundur ada mobil, motornya dia bisa kayak ada warning gitu. Dan pada saat dibuka dari sini, gue pegang kunci ya, ini kan kebuka ya. Nih, keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Nah, sedangkan kalau Veloz, begitu gue buka, nih, dia kan kebuka teman-teman. Semua pintunya kebuka. Itu yang membedakan antara si Veloz dengan si Stargazer Karten X. Keduanya punya fungsi sama seperti kayak ini kotak penyimpanan tertutup ya kan. Ban serepnya ini masih belum sama persis dengan keempat ban lainnya, sedangkan kalau Veloz ban serepnya sama persis dengan keempat ban lainnya. Interiornya di sini tentunya lebih, menurut gue ya, ini lebih mewah memang. Joknya sudah elektrik nih, elektrik, joknya udah kulit, ada emblem X ya kan, airbag sampai pilar-pilar. Tapi safety belt dia belum ada adjuster ya kan. Plafonnya hitam sampai atas, ada blue link. Jadi mobil ini bisa dikontrol dari satu handphone master, 4 handphone lainnya. Nah bedanya apa mas yang hitam sama yang merah? Yang hitam ini kalau yang bermasalah sama mobilnya. Yang merah ini bermasalah misalkan penumpangnya, seperti itu ya. Setirnya dia sudah tilt teleskopik ya kan, udah kulit juga. Yang paling penting ya teman-teman, pada saat duduk nyaman apa enggak? Ini pastiin dulu ya, kalian tuh harus pasti nyaman apa enggak. Nih, nyaman apa enggak, visibilitas gimana? Menurut gue visibilitasnya agak cukup gede, tapi dia kebantu ada kaca kecil letaknya sebelah sini. Dan di sini udah mirip kayak mobil listrik, jadi head unitnya nyambung dengan si meter clusternya kayak gini. Ini tombol-tombol ya, tombol untuk shortcut matiin parkir, shortcut kamera 360, drive mode-nya ada Eco, Normal, Sport, Smart, rem tangan elektrik, auto hold, dan ada jok ventilasi untuk sisi driver only. Konsol bisa dibuka juga di sini, kecil aja gitu. Jarak kepala juga cukup oke. Sun visor nggak ada kaca. Ada kaca cuma sebelah kiri doang kayak gini. Di sini sudah soft touch. Terus di sini ada maksimum 1 kilo tuh kayak ada, kalau kalian ada kayak magnet gitu, foto bisa tempel di sebelah sini. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, kalau di Veloz bagaimana Mas Gu? Pertama, kalau kita ngomongin Veloz karena yang dijual dia adalah hybridnya, irit-iritnya. Bagian dalam jujur aja dibandingin sama Veloz yang lama, menurut gue nggak terlalu banyak perubahan menurut gue ya. Nggak tahu kalau teman-teman. Nah, duduknya ini menurut gue posisi duduknya ini lebih ke bawah. Kalau si Stargazer itu bisa diatur lebih commanding. Nah ini gini. Nah di sini nggak ada kaca kecil. Pilar ini juga gede, tapi gue nggak tahu deh. Gue tanya sama Dani, dan visibilitas menurut lu ini sama Stargazer lebih gedean mana? Lebih gedean itu ya. Tapi di Stargazer itu dibikin kaca kecil. Ini nggak. Tapi sebenarnya dibikin mundur sedikit. Nah ini bahannya minim soft touch teman-teman. Ini plastik keras. Ini plastik semua, kecuali sebelah sini doang soft touch, ya kan?
Pengaturan keduanya sama-sama retractable, auto lock juga. Di sini ada wireless charger, tombol hold dan electric brake. Matic-nya PRND B. B tuh kayak kepake pada saat kalian turunan pakai B. Jadi kayak dia ngunci buat nambah regeneratif kayak gitu. Di sini ada ambient light juga sama. Si Stargazer juga. AC-nya bedanya ini semburannya cuma atas doang teman-teman. Dan ini lagi konekin Android Auto secara wireless. Bedanya lagi teman-teman di sini tuh fitur hiburannya menurut gue ini lebih banyak. Jadi di sini tuh ya kalian misalkan bisa ngecek e-money. Kita praktek ya. Tuh. Ada bisa kan? Habis lagi saldonya. Terus di sini nggak ada kayak bluling-bluling, nggak ada, tapi penggantinya dia ada namanya T-InTouch. T-InTouch itu tapi dia belum bisa kayak buat nyalain mesin dan segala macam, dia cuma buat ngecek posisi mobil segala macam gitu aja sih. Ini lampu-lampu udah LED, sun visor juga nggak ada kaca, yang ada kaca cuma sebelah kiri aja kayak gitu. Terus joknya ini juga belum full kulit, ini masih bahan fabric sama semi kulit kayak gini. Headrestnya ini dia bahannya semi kulit. Terus jarak kepala sekitar segini. Airbag sampai sini. Safety belt sama-sama belum ada adjuster juga. Setirnya udah kulit, banyak tombol-tombol juga pengaturan, cuman dia ini belum ada kayak pedal shift. Sama sih tilt teleskopik juga. Nih, tuas lampu dia sudah otomatis, wipernya belum. Meter clusternya dia memang sudah full digital, tapi kayak dia potong-potong gitu loh teman-teman. Jadi kayak layarnya cuma tengah doang. Sisanya kayak ada indikator-indikator kayak gitu sih. Dan di sini ada konsol yang bisa dipakai untuk car charger, ada tempat penyimpanan kecil juga seperti ini. Kita tes speaker ya. Ini kebetulan pinggir jalan. Gua taruh di tengah sini. Kabinnya menurut gue kedap, speakernya oke Bose, tapi nanti kita bandingin sama si Veloz ya. Maksudnya kan selisih harga 14 juta. Misalkan budget 14 juta ditambahin peredam sama ganti speaker, kira-kira apakah sama apa enggak ya? Kita tes speaker juga dong ya. Taruh di sini. Kekedapan kabin menurut gue ya itu lebih kedap si Stargazer. Speakernya juga lebih bagus dan dia kan Bose, ini belum kan. Jadi itu tadi makanya gue bilang kalau kalian beli mobil ini ibaratnya kan harganya lebih murah 14 jutaan di luar diskon memang kan. Nah itu bisa kalian pakai buat budget peredam sama speaker. Gitu sih paling menurut gue. Head unitnya tampil seperti ini, ada kiblat. Jadi ada arah kiblat teman-teman. Oke, terus ada peta built-in. Dia sekarang untuk Android Auto Apple CarPlay dia harus pakai kabel karena menurut gua mungkin alasannya orang jarang pakai wireless mungkin gitu ya. Jadi mungkin di sini karena dikasih peta digital, dari sini built-in, jadi dia untuk Apple CarPlay Android Auto harus pakai kabel. Navigasi ponsel, proyeksi ponsel, memo suara, mode vale, mode senyap. Mode senyap gampangnya tuh pada saat kalau misalkan ada anak kecil duduk baris kedua, mode senyapnya di kayak ini dipencet. Nah, ini volume speaker depan jadi 25, yang belakang mati kayak gitu. Terus di sini tidak bisa kayak nonton YouTube dan segala macam kayak gitu. Kalau Veloz bisa. Jadi plus minus sih sebenarnya. AC juga bedanya lagi. Kalau AC di sini ada semburan bawah, kalau Veloz dia cuma semburan atas doang sih. Gitu kurang lebihnya. Terus di sebelah sini pada saat nyalain lampu sen, tuh dia nyala untuk spion, kameranya di spion kiri, ini spion kanan. Tuh. Terus pada saat nyalain lampu itu juga ada indikatornya, termasuk wiper juga ada indikatornya teman-teman. Tuh, kayak gitu ya. Dan di sini setirnya tuh masih ada tombol-tombol cruise control, terus ini yang lane keeping assist, ini forward collision, jadi kalian bisa atur jaraknya seberapa banyak barnya. Terus di sini ada pedal shift, lampu otomatis, tuas transmisi letaknya sebelah sini. Ini wiper dan ini tampilannya kalau kalian tidak suka kalian bisa rubah-rubah tuh. Jadi eco, normal, sport, smart. Tampilan kayak gini, berubah.
Ini kalau Veloz ini lebih konvensional menurut gue ya, nggak secanggih tampilan dari Stargazer. Tapi fiturnya di sini juga sebenarnya nggak kaleng-kaleng. Dia yang gue suka tuh ada bisa kayak Miracast, cuman meskipun agak tricky. Kalau kalian pengen lihat review nanti gue bikin di review ulang aja. Terus ada RCTI Plus, Noise, Video Browser, sama kayak ini bisa buat main game gini. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu pakai, mungkin buat anak-anak kali ya. Terus koneksinya tadi yang gue bilang Android Auto, Apple CarPlay, terus Auto Link, ini surround monitor. Kameranya sih jujur aja menurut gue ya bagusan si Stargazer sebenarnya, tapi ya nice to have aja di sini sih sebenarnya gitu. Ini hiburan sama nih layanan dan segala macam. Stereo udah kulit, stitchingnya di sini warna kayak abu-abu. Bedanya kalau di sini drive mode-nya nggak selengkap sih punya Stargazer ini, cuman eco sama power. Jadi kalau dipencet dikit itu kan berubah merah nih, meter clusternya itu berarti power. Nah kalau pencet tahan dia jadi eco mode, jadi makin irit gitu kan. Ini adaptive cruise controlnya, forward collision, terus ini untuk next and play untuk audio, ini mode untuk tampilan audio. Nah ini untuk geser-geser dari tampilan si meter clusternya. Lampu sudah otomatis ya kan, wiper masih manual. Teman-teman lihat deh tampilannya di situ tuh. Jadi ini jujur aja lebih sederhana, tapi yang nggak sederhana itu adalah komposisi BBM yang ketemu 24,4 km per liter tuh dengan mudah. Mungkin yang bedain ini sama Stargazer adalah bener-bener kayak cuman ini fokus di irit-iritan. Kalau Stargazer itu lebih kayak canggih-canggihnya dan segala macam gitu teman-teman. Baris kedua, oke kita tes. Jarak kepala masih ada sekitar 1 jengkal pas, tinggi saya 165. Terus jarak kaki sekitar segini, ini dibikin paling belakang. Oke, paling belakang ini joknya captain seat. Nah yang tadi ada catatan adalah pada saat kemarin gue pakai ini, bini gue nggak suka karena joknya captain seat. Tapi gue tadi ngobrol sama Mas Windra, rupanya ada pilihan kalau misalkan teman-teman mau joknya nyatu, itu ada pilihan. Di sini ada tempat meja buat makan atau buat kerja sebentar. Ada seat back pocket. Di sini ada port Type C ada 2, terus blower AC. Di sini ada hand grip kiri dan kanan. Lampu-lampu sudah LED. Joknya tentunya sudah captain seat ya, captain seat. Terus ada Isofix juga, contohnya baby car seat. Enaknya kalau jok captain seat itu bisa buat masuk baris ketiga dengan mudah, jadi nggak terlalu terkungkung gitu ya. Ini bisa dilipat ke depan juga sebenarnya. Saya mau kasih lihat nih. Nah ini jarak kepala masih ada sekitar 4 ruas jari, jarak kakinya juga masih cukup oke. Tim tempat cup holder, ada car charger. Teman-teman aja yang perhatiin duduk baris ketiganya tuh lebih lega ini atau si Veloz, nanti yang ngira ya. Kira-kira biar bisa menentukan mana yang paling cocok buat teman-teman. Joknya kulit sampai belakang ngomong-ngomong. Dan kalau misalnya kalian butuh bagasi lebih, ini juga bisa dilipat ke depan jadi rata seperti ini. Veloz juga punya fungsi kayak gini. Baris kedua, oke, di sini sudah soft touch, ada tempat cup holder lagi. Ini dibikin paling belakang. Terus di sini ada tempat cup holder. Paling yang gue sayangkan di sini kenapa portnya tuh USB semua. Kenapa nggak dibikin USB dan Type C gitu loh harapan gue. Karena menurut gue zaman now sekarang chargeran sudah Type C nggak sih. Tapi memang dia memperhatikan mungkin di sana ya. Di sini nggak ada meja makan tapi ada seat back pocket. Teman-teman jangan salah fokus ya. Mas masih plastikan. Nanti gue bakal bikin unboxing. Gue belum sempat bikin unboxing sama sekali soalnya. Udah bikin. Baru yang part 1 part 2 nya belum. Di sini ada layar monitor yang bisa kepake buat anak-anak, meskipun nggak tahu kepake apa enggak. Ini blower AC, di sini lampu sudah LED, ada hand grip kiri dan kanan. Di sini ada armrest. Tuh, joknya masih semi kulit, ada Isofix juga. Jarak kepala legaan Stargazer kan, lebih legaan Stargazer memang saya akuin. Nih segini. Terus masuk ke baris ketiga bagaimana? Jadi kalau joknya belum captain seat agak butuh effort gini teman-teman. Tapi gue mau ngasih catatan, ini bisa dibikin sofa mode. Nah, tuh kayak gini. Tapi teman-teman jangan salah sangka ya, gue nggak mau jualan ini sebenarnya. Gue pengennya tuh memberikan review yang netral buat teman-teman, biar teman-teman ada gambaran mana mobil yang paling cocok buat teman-teman. Coba Dan, mau ngasih lihat Nash, coba ke depan. Oke, Nash. Terus bikin paling rebah. Nah, oke, jarak kepala ini 4 ruas jari tapi agak mepet. Teman-teman yang bisa nilai sendiri kira-kira lebih legaan mana. Tapi menurut gue lebih legaan Stargazer berkat dia one curve design gitu. Ini ada tempat cup holder. Sorry kalau berantakan ya, karena di sini lagi banyak barang. Tempat cup holder, di sini ada car charger. Ini power outlet gitu maksudnya ya. Ini plafonnya dia sewarna gini, warnanya warna beige bukan hitam. Kalau si Stargazer itu kan hitam semua. Airbag sampai pilar-pilar sebelah sini gitu. Jadi ini bisa dibikin sofa mode baris pertama dan kedua.
gitu. Jujur aja kalau gue pribadi, kalau misalkan gue boleh pilih, gue seneng banget mobil yang baris kedua itu ada pilihan captain seat. Kenapa? Jadi kayak buat keluar masuk tuh lebih mudah. Wah, Mas Teguh nih, mobilnya baru nih. Aduh. Saya Vindra senang sih Mas Teguh punya mobil baru, tapi agak kecewanya kenapa memilih Veloz dibandingkan dengan Stargazer. Padahal secara value for money Stargazer ini oke banget loh Mas. Wah. Kenapa? Sebenarnya gini ya, hati gue sih sebenarnya di Stargazer Captain X. Tapi bini gue itu pengennya Veloz gara-gara pas kita kemarin coba Paranggombong, Stargazer Captain X joknya Captain Seat baris kedua. Lah, kan di Karten sini ada yang bisa non captain seat Mas. Lah, serius? Serius. Nah ini Kok nih. gue baru tahu? Ini nih kenapa dia Mas Teguh ini nggak konsultasi dulu sebelum melakukan keputusan pembelian. Jadi Bapak dan Ibu, Vindra saranin kalau mau melakukan keputusan pembelian datang dulu aja konsultasiin ke Vindra. Bukan begitu Mas Teguh? Iya sih. Coba kasih alasan kan buat Bapak Ibu yang nonton video ini kenapa harus ambil Captain X. Dikarenakan ini paling value for money menurut Vindra dan bentuknya gagah keker banget sih. Top best selling juga di Hyundai. Nah, habis itu datang dulu aja, kita cek unit, test drive, rasain Bapak dan Ibu, rasain experience-nya menggunakan Stargazer. Nah, menurut Mas Teguh, ini kan POV Vindra nih Ya. di Stargazer. Nah, kalau menurut POV Mas Teguh menggunakan Veloz bagaimana nih? Oke, jadi sebenarnya gini ya, dua mobil ini sebenarnya karakternya beda. Jadi kalau si Veloz ini lebih ke MPV, nah ini lebih ke SUV. Ini tuh lebih keras, lebih bisa buat segala medan. Waktu itu kan gue sudah sempat pakai ke Paranggombong kan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan pengen yang segala medannya, ini lebih tangguh sebenarnya. Kalau Veloz ini lebih ke nyaman-nyaman, halus. Ini karakternya kurang lebih mirip-mirip kayak Rush ibaratnya gitu. Nah ini mirip kayak MPV. Jadi sebenarnya satu sisi kemarin mungkin bini gue tuh juga pengennya yang MPV gitu mungkin ya kali ya. Tapi kalau secara fitur sebenarnya dalamnya mah ini ya looks-nya wah canggih banget deh, mirip kayak mobil EV gitu kan. Tapi balik lagi ya, semua tuh tergantung kebutuhan konsumen. Jadi saran gue cuma satu, Bapak Ibu test drive dulu. Cek unit dan test drive itu paling penting. Nanti untuk masalah pembicaraan simulasi dan lain-lain bisa dibicarain di lokasi. Dikarenakan kalau pembicaraan angka itu sensitif jika di chat. Terima kasih ya sudah menonton, Mas Vindra. Iya. Next kalau misalkan ada ide konten apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, nyalakan follow Instagram kami berdua. Bye-bye. Bye-bye.